Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua, orang-orang yang berserah kepadanya. Hari ini kembali kita akan ditegur dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan melalui segmen Berjalan Bersama Tuhan. Pembelajaran firman Tuhan kita telah sampai di bagian perjanjian baru. Kita akan mengawalinya dengan pembelajaran dari kitab Matius. Salah satu ajaran Tuhan Yesus yang populer selain doa Bapa kami adalah ucapan bahagia. Bagian ini mengajarkan nilai-nilai kehidupan dalam kerajaan Allah, di mana jika dibandingkan dengan norma-norma masyarakat pada waktu itu, ucapan bahagia terlihat begitu berbeda. Bagaimana tidak? Apa yang dipuji di dalam ucapan bahagia seringkali justru direndahkan di dalam tatanan dunia, sehingga tidak sulit bagi kita untuk menemukan kesan paradoks yang kental di dalam ucapan bahagia. Kita akan mempelajari salah satu ajaran Yesus dalam ucapan bahagia yang terambil di dalam Matius 5 ayat 3, berbunyi demikian, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Bapak Ibu Saudara, Yesus menyebutkan bahwa orang-orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang bahagia karena mereka memiliki kerajaan surga. Ini sebuah paradoks yang menggambarkan suatu kondisi yang tidak lazim. Normalnya, orang-orang yang miskin, keadaannya jauh dari kondisi berbahagia. Bahkan ketika kita menilik kata asli yang digunakan oleh penulis saat menyebutkan kata miskin, kita akan semakin dibuat gagal paham. Bagaimana tidak? Untuk menyebutkan kata miskin di sini, penulis menggunakan kata Yunani tokos, yang berarti miskin semiskin-miskinnya, tidak memiliki apa-apa, miskin yang apabila tidak ada yang memberikan makanan kepadanya, ia akan mati kelaparan. Nah, bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki apapun justru dikatakan Yesus sebagai orang yang berbahagia? Yesus juga bahkan mendorong kita untuk menjadi miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, keadaan miskin yang dinyatakan Yesus di sini tentu saja bukan miskin secara ekonomi atau materi. Menjadi miskin yang dimaksud Yesus adalah miskin secara rohani. Orang yang miskin di hadapan Allah menyadari bahwa ia tidak akan dapat hidup dengan kekuatannya sendiri. Ia menggantungkan hidup sepenuhnya pada Allah. Orang-orang seperti inilah yang dicari oleh Allah. Dan upah yang akan dinikmati oleh mereka yang miskin di hadapan Allah adalah mempunyai kerajaan surga. Mempunyai kerajaan Allah atau kerajaan surga berarti menikmati semua berkat di dalamnya, baik saat ini maupun kelak di kekekalan nanti. Segala sesuatu yang baik yang menjadi karakteristik kerajaan Allah akan menjadi milik mereka yang berserah dan bersandar total pada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami, karena seringkali di dalam hidup ini kami menjalaninya dengan penuh keangkuhan dan kebodohan. Kami lebih memilih untuk mengandalkan diri sendiri daripada bersandar penuh dan mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tetapi terima kasih untuk firman-Mu yang kembali menegur dan mengarahkan hati kami. Tuhan, tolonglah kami, agar dapat senantiasa hidup sebagai orang yang miskin di hadapan-Mu, sehingga kami terus bersandar penuh hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.